Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa D4K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Berjumpa lagi di pertemuan PJJ, mata kuliah kesehatan kerja. Ya, saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dimanapun saat ini berada ya di bulan Ramadan. Ya, semoga tetap semangat belajar dan beraktivitas ya, walaupun kita masih PJJ saat ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang gizi kerja. Nah, di sini mengapa safety officer harus mengetahui dan mendalami mengenai gizi dan keamanan makanan. Jadi safety officer ini harus menerapkan setiap upaya kesehatan, mulai dari promotif, preventif, dan seterusnya ya, sampai rehabilitatif. Ini sudah sering kita ulang-ulang di materi-materi sebelumnya. Kemudian harus dapat memberi pengarahan kepada semua pihak yang berkaitan dan atau akan bertugas sebagai pengelola makanan di perusahaan. Ya, ini bisa Anda lihat nanti di buku pedoman, gitu ya. Karena memang tugas Anda di perusahaan nanti tidak hanya sebatas kepada masalah-masalah yang terkait teknis, ya, tapi kesehatan kerja ini juga perlu Anda tekankan. Ya, pengelola makanan ini kan kadang tidak terakses mereka gitu ya. Tapi dengan adanya kalian, kalian juga harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang ini ya, untuk bisa memberi masukan ya, paling tidak masukan lah buat mereka. Kemudian menentukan pemeriksaan kesehatan yang diperlukan bagi penjaga makanan. Ya, jadi apa saja nih pemeriksaan kesehatan yang perlu untuk mereka ya, koki misalnya atau helper ya. Kemudian turut menyusun rencana tanggap darurat untuk penata laksanaan bila terjadi kasus kontaminasi makanan. Ya, memang jarang terjadi, tetapi tetap ada ya potensi risiko untuk terjadi ini. Dan kalau sudah terjadi ini sifatnya massal gitu ya. Ini sesuatu yang besar dan bisa menghambat jalannya operasi dari suatu perusahaan. Nah, ini gizi kerja ya. Di sini nanti kita akan bicara tentang definisi, ya, kecukupan gizi kerja, taksiran kebutuhan makanan, ya, pengaruh lingkungan kerja, program penanganan gizi kerja, pencegahan keracunan makanannya ini disesuaikan dengan SNI ya, tahun 2004. Nah, kemudian untuk definisi sendiri adalah gizi kerja adalah nutrisi atau gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan dan beban kerjanya. Ya, jadi masalah gizi ini juga penting Anda lakukan assessment di tempat kerja nanti, karena bagaimana mereka bisa bekerja secara optimal ya bila memang nutrisinya tidak ada. Sedangkan mereka sepertiga waktu dalam satu hari mereka habiskan di dalam perusahaan. Nah, masalah gizi itu menjadi penting. Tapi memang harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan beban kerjanya. Ya, jangan sampai mereka masuk ke tempat Anda ya, masuk ke perusahaan malah jadi obesitas ya, atau malah sebaliknya ya, malah jadi underweight kayak gitu. Nah, ini berarti ada yang salah gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan beban kerjanya. Ya, tujuannya ya tingkat kesehatan meningkat, produktivitas meningkat ya. Nah, masalah-masalah gizi kerja yang sering terjadi ini ya. Jadi ini adalah masalah gizi yang kerap terjadi pada pekerja di perusahaan. Ya, white collar ini istilah untuk pekerja yang bekerja di perkantoran ya, atau di belakang meja. Nah, sedangkan kalau blue collar ini adalah istilah untuk pekerja kasar ya, yang biasanya dia lebih mengandalkan fisik ya di lapangan. Nah, pada pekerja kerah putih ini seringkali terjadi overnutrisi. Ya, kita bisa membayangkan pekerjaan mereka itu kurang gerak ya, cenderung memerlukan performa tinggi yang mengakibatkan stres. Sehingga lebih banyak memiliki status gizi berlebih ya, sampai obesitas.
Ya, mereka juga cenderung memiliki penyakit degeneratif tuh, gitu. Ya, jadi penyakit degeneratif ini adalah kondisi kesehatan di mana organ atau jaringan itu terus menurun keadaannya seiring waktu. Nah, proses penuaan itu penyebab penyakit degeneratif yang paling umum. Nah, kalau pada pekerja kerah biru yang sering terjadi adalah kurang gizi. Ya, hal ini karena memang aktivitas mereka yang berat ya dan kadang lupa untuk istirahat makan gitu ya. Nah, dengan kurangnya nutrisi maka daya tahan tubuh ini akan menurun dan penyakit infeksi ini akan mudah menyerang seperti flu ya. Nah, ya ini masalah-masalah gizi kerja ya, rendahnya kebiasaan makan pagi, ya, kadang karena masalah waktu atau jarak ya dari rumah tempat tinggal ke tempat kerja sehingga mereka tuh lupa tuh sarapan gitu ya. Atau memang eh, datang ke kantor, di kantor sudah langsung kerja ya atau tidak ada eh, warung lah ya atau tempat makan di sekitar perkantoran yang buka gitu. Dan memang masalah gizi ini kurang ya untuk dijadikan perhatian oleh pengusaha seperti itu ya padahal ini penting. Kemudian kurangnya pengetahuan tenaga kerja itu sendiri tentang masalah gizi kerja ini gitu ya. Jadi yang penting kenyang, yang penting porsinya banyak ya bukan seperti itu. Kemudian uang makan ya atau penyuluhan gizi kerjanya kurang ya. Jadi kadang masalah-masalah gizi eh, masalah gizi kerja ini kalau di perusahaan itu ditutup persoalannya dengan ya sudah nih kasih aja uang makan gitu ya. Jadi mereka dapat uang makan sehingga masalah gizi kerja ini tidak menjadi perhatian perusahaan ya karena dianggap sudah selesai ini tanggung jawabnya dengan cara memberi uang makan gitu ya. Padahal tidak juga seperti itu ya. Kemudian bagaimana, berapa, apa, dan kapan makanan diberikan ini yang juga masih kadang menjadi pertanyaan. Nah, ini adalah grafik produktivitas pekerja yang dibandingkan dengan pemberian makan dan pemberian uang makan saja ya. Ya dalam artian tanpa diberi makan gitu. Nah, perusahaan itu sering karena merasa sulit untuk menyediakan makan untuk pekerja, maka diganti dengan pemberian uang makan ya. Itu karena lebih sederhana ya, lebih simpel seperti itu. Nah, Anda bisa lihat pada garis B ya, atau pekerja yang diberi uang makan. Dari awal produktivitas ini sudah rendah dibandingkan garis A ya, atau pekerja yang diberi makan. Nah, pada jam ke-12 produktivitas pekerja yang diberi uang makan ini dia semakin menurun tuh, ya kan? Nah, hal ini terjadi salah satunya adalah uang makan yang diberi perusahaan itu sering tidak digunakan untuk makan, ya, tapi kadang digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dibeli rokok gitu ya. Nah, hal ini tidak terpantau perusahaan. Tetapi bisa mengakibatkan produktivitas perusahaan turun. Ya. Nah, pemerintah telah mengeluarkan aturan yang cukup tegas ya tentang regulasi K3 umum yang harus diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, tugas Anda adalah menerapkannya ke dalam lingkungan perusahaan nanti. Ya, ini tidak perlu dihafal ya untuk nomornya ya karena bisa ditemukan di buku ya atau di internet. Tapi Anda harus tahu bahwa aturan ini berbicara tentang pengelolaan makanan di tempat kerja. Ya, jadi Anda harus tahu salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan penerapan peraturan perundangan. Ya. Nah, ini juga ya surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 61 ya tentang pengadaan kantin dan ruang makan. Jadi perusahaan dengan tenaga kerja 50 sampai 200 orang ini harus disediakan ruang atau tempat makan ya di tempat kerjanya ya.
Kemudian perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 200 orang ini harus disediakan kantin. Ya, jadi ada tempat makannya dan ada pengelolaannya di sana, gitu ya. Karena ini sudah aturan. Nah, untuk perusahaan yang menggunakan jasa ketiga dalam penyediaan makanan pekerjanya ini harus memperhatikan aturan-aturan ini. Ya, karena alasan minim sumber daya manusia biasanya untuk pengelolaan makanan sendiri. Maka seringkali perusahaan itu mengontrak perusahaan catering untuk menyediakan makanan di tempat kerja. Ya, nah itu diperbolehkan, ya, tapi harus sesuai dengan aturan-aturan berikut ini. Ya, nih SE 86 ya tahun 89. Nah, ini juga ya aturan-aturannya. Ya, ini tentang penyimpangan waktu kerja, kemudian tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur ya, kewajiban pengusaha yang memperkerja pekerja buruh perempuan ya, antara jam 23 sampai 7. Ya, berarti tidak boleh untuk semalam. Nah, bisa tapi ada ininya ya, ada transportasi antar jemputnya. Nah, ini status gizi kurang atau lebih ya. Jadi apa yang terjadi pada orang-orang atau pekerja yang mengalami status gizi kurang atau berlebih. Ya, jadi tidak bekerja dengan maksimal, pertahanan tubuh terhadap penyakit ini menurun, ya, kemampuan fisiknya juga menurun, berat badan ya bisa turun atau meningkat, ya, ini kan jelas menimbulkan penyakit-penyakit, ya, kolesterol, ya, jantung, gitu ya. Kemudian bereaksi lamban, ya, atau apatis, ya, tidak teliti, kemudian efisiensi dan produktivitas ya pasti ujung-ujungnya ke sana, kayak gitu kan. Nah, status gizi tenaga kerja ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan. Nah, jadi antar kita pun untuk melihat masalah gizi tenaga kerja ini ditentukan oleh faktor-faktor ini. Ya, jadi kalau memang di tingkat sosial dia memang sudah kurang begitu baik, maka status gizinya juga ya, tidak begitu baik, gitu ya. Demikian yang lain, faktor yang lainnya, ya. Kemudian penilaian status gizi ini berdasarkan indeks massa tubuh, ya, IMT. Ya. Nah, BMI cara ngitungnya ini ya, berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Ya, tapi tinggi badannya ini dalam satuan meter ya. Jadi kalau ada senti diubah dulu ke dalam satuan meter. Nah, ini nih kelas-kelasnya ya. Artinya klasifikasi dari BMI tadi ya. Misalnya angkanya berapa tuh, kayak gitu ya. Nah, ada penelitian ya pada pabrik rokok Kudus ini mendapatkan hasil produksi tertinggi pada tenaga kerja dengan IMT 18,5 sampai 22,5. Artinya BMI-nya normal ya kan? Nah, bukannya overweight, obes ya. Obes 3 tuh sampai ada obes 3. Ya, Anda juga bisa hitung berat badan Anda juga ya. Jadi BMI-nya berapa tuh gitu ya, berat badan dibagi tinggi badan di pangkat 2 dikuadratkan ya. Nah, ini ya untuk tabel pengaruh masukan makanan terhadap efisiensi di pabrik sepatu tenis. Jadi tenaga kerja ya ada 3 nih, ada yang tanpa makan pagi, ada yang diberi 3 kali makan pokok ya, kemudian 3 kali makan pokok ditambah 2 kali makan tambahan. Ya, kita lihat nih ini jumlah produksi per harinya. Ya, jadi
pekerja yang diberi 3 kali makan pokok ditambah 2 kali makan tambahan, di sini jumlah produksi per harinya tinggi, ya paling tinggi di sini. Ya, karena ini ya masalah intake makanan ya, sarapan pagi ini memang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian lingkungan kerja yang panas dianjurkan minum 3 liter per hari. Ya, makanya kadang kita lihat kan di tempat kerja itu di tempat-tempat tertentu yang memang lingkungan kerjanya ekstrim panas, misalnya gitu, ada disediakan tempat air minum gitu ya, ada dispenser kayak gitu. Ya memang ini ya anjurannya. Gitu. Kemudian asupan makanan harus berimbang ya secara kualitatif dan kuantitatif ya, gizi dan nutrisinya. Kemudian pengadaan makanan dapat disediakan melalui kantin perusahaan yang selalu dikontrol oleh ahli gizi ya, jadi harus higienis dan sehat. Tapi kadang SO juga turun ke lapangan untuk mengontrol ini gitu ya. Kalau ahli gizi ini lebih kepada masalah nutrisi ya. Tapi kita ya safety officer ini kita harus bisa menilai bahwa apa yang dilakukan oleh pengelola kantin itu apakah sudah higienis dan sudah sehat gitu. Ya, itu bisa kita lakukan ya. Nah, ini kebutuhan energi. Ya. Jadi dalam kesehatan kerja itu diatur menu makanan untuk para pekerja supaya memenuhi gizi dan kebutuhan kalori mereka ya sesuai dengan beban kerja yang dilakukan. Nah, untuk berat badan berlebih ya atau IMT 25 ke atas ya, yang beban kerjanya ringan itu kebutuhan energinya 20 sampai 25 kilokalori per kilogram berat badan ya. Nah, untuk berat badan kurang ya atau IMT-nya itu tadi di bawah 18,5 ya. Nah, tapi yang beban kerjanya sedang itu kebutuhan energinya 40 kilokalori per kilogram ya. Dan seterusnya ya. Ini bisa Anda lihat dari tabel sini. Nah, menentukan aktivitas ini ringan, sedang, atau berat itu dilakukan pengukuran berat badan pekerja. Ya, ini bisa diambil sampel atau rata-rata berat badan pekerja. Ya, kemudian bisa juga pengamatan terhadap segala aktivitas pekerja, ya, dan perhitungan kebutuhan kalori pekerja. Nah, paling mudah sebenarnya Anda bisa lihat di tabel perkiraan beban kerja menurut kebutuhan energi. Itu ada di SNI 7269 ya, tahun 2009 itu. Ya, jadi bisa Anda lihat di internet untuk SNI 7269-nya ya. Nah, ini kebutuhan energi. Ya, jadi kebutuhan kalori sehari itu dibagi atas 5 atau 7 kali waktu pemberian. Ya, ya kalau 5 berarti 3 kali makan utama ditambah 2 kali snack ya atau selingan. Ya, ini persentase makannya ya. Makan pagi 25%, selingan 10%, kemudian makan siang 30%, ya dilanjut selingan 10% dan makan malam 25%. Ya. Oke, contoh ya, misalnya seorang pria 25 tahun, tinggi 158 cm, berat badan 65 kilo, pekerjaan memintal benang. Ya, berapa kalori yang dibutuhkan dalam sehari? Nah, kita sudah masuk ke menghitung kalori bekerja ya. Ini personal gitu ya. Nah, petunjuknya adalah tentukan berat badan ideal dan status gizi. Ya, kemudian tentukan jenis pekerjaan ya, memintal benang ini ringankah, sedangkah, beratkah gitu ya. Kemudian hitung persentase kalori dalam 24 jam. Ya, kemudian hitung kebutuhan kalori totalnya jadi ketemu gitu ya. Nah, di sini untuk berat badan idealnya, cara menghitungnya adalah ada 2 cara yang sering digunakan. Ya, jadi ada rumus body mass index ya BMI sama cara Broca ya. Nah, tapi saya ajarkan kalian cara Broca ya. Jadi berat badan ideal ya atau BBI ini
perlu dilakukan misalnya sebelum Anda mulai menjalani diet penurunan berat badan. Ya, supaya tahu nih, jadi jangan keterusan nanti dietnya gitu ya. Jadi supaya bisa sampai mana sih, sejauh mana gitu ya kita goalnya untuk evaluasi. Nah, BBI-nya tinggi badan ya dikurangi 100 dikurangi 10%. Ya, ya untuk wanita itu dikurang 15%. Nah, di sini didapatkan hasil 52,2 kg. Ya. Tapi yang perlu diingat bahwa menghitung berat badan ideal dengan cara Broca ini tidak selalu akurat, ya. Karena ada faktor usia dan faktor berat tulang, ya, atau proporsi tubuh. Ya. Nah, berat badan ideal, ya, atau BBN, ya, itu dihitung menurut IMT normal. Ya. Nah, berapa IMT normal? Ya. Ya, masih ingat nggak ya dari gambar dari slide sebelumnya tadi? Ya, jadi kalau IMT ya BMI normal itu 15,5 sampai 24,9 ya. Jadi dihitung berat badannya dengan IMT dan tinggi badan yang diketahui. Nah, hasilnya pada Bapak ini 48 sampai 58 kg. Nah, bagaimana status gizinya? Ya, tadi sudah diketahui ya untuk berat badan Bapak ini 65 kg. Ya kan? Nah, sehingga status gizinya berlebih. Ya, nah ini dihitung menggunakan IMT. Ya. Nah, untuk menghitung kebutuhan kalori itu gunakan tabel kebutuhan energi yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya tadi. Ya, nah tentukan aktivitasnya dulu gitu ya. Nah, didapatkan dari SNI 7269 pemintal pekerjaan itu termasuk sedang. Ya. Sehingga untuk kilokalorinya untuk pekerja yang berat badan berlebih adalah 30 kilokalori ya kan. Nah, ini bisa Anda lihat di tabel ini ya, kebutuhan energi. Ya. Nah, kemudian didapatkan ini ya, dikalikan 30 kilokalori, kemudian didapatkan angkanya 1566 kalori. Ya. Nah, di sini kita tidak memasukkan komponen kebutuhan energi basal dan aktivitas hariannya ya. Jadi kita melihat kebutuhan kalorinya ini aja secara umum. Nah, kemudian kebutuhan kalori yang baik itu dibagi menjadi 5 kali makan, ya, yang terdiri dari 3 kali makan utama dan 2 kali makan makanan selingan. Ya, nah tentunya kalori dalam makanan utama ini lebih banyak dibandingkan dengan kalori dalam makanan selingan. Nah, kalau waktu makan selingan itu dia di antara makan utamanya. Ya, nah mengapa harus 5 kali makan dalam sehari? Jadi makan sedikit tapi sering dalam sehari itu adalah cara terbaik bagi Anda untuk menjaga berat badan ya atau menurunkan berat badan. Ya, tapi tetap perhatikan berapa kalori yang masuk ke tubuh Anda gitu ya. Nah, kemudian makan 5 kali dalam sehari ini juga bisa membantu untuk terhindar dari rasa lapar yang berlebihan. Ya, yang biasanya malah membuat ingin makan lebih banyak itu. Gitu. Nah, selain itu juga makan 5 kali dalam sehari ini bisa membuat metabolisme dalam tubuh itu tetap terjaga. Ya, dan juga dapat lebih mengontrol kadar gula darah gitu ya. Nah, jadi ini persentasenya. Nah, pesan saya adalah usahakan jangan sampai Anda melewatkan waktu makan utama Anda. Apa? Sarapan, makan siang, dan makan malam. Ya, karena kalau salah satu waktu makan Anda terlewat, maka kemungkinan Anda lebih besar untuk makan lebih banyak. Ya.
Akibatnya hal ini berujung kepada kenaikan berat badan. Ya. Nah, kita mulai dengan kalori untuk sarapan. Ya, jadi sarapan ini penting untuk memasok energi awal ya untuk tubuh setelah 7 atau 8 jam Anda tidur. Ya. Jadi Anda membutuhkan energi awal untuk menjalani aktivitas dalam sehari. Nah, jadi slide berikutnya, bila ditanya kalori yang dibutuhkan untuk makan siang dan selingan ini didapatkan ya 626,4 kilokalori. Ya, karena makan siang itu 30% dan satu selingan itu 10% ya kan. Ya dijumlah 40% ya dikali kebutuhan kalori. Ya, ini matematika sederhana. Baik, sekarang sebagai tugas individu, ya, saya minta Anda menghitung kebutuhan kalori Anda masing-masing. Ya, dengan real berat badan dan tinggi badan Anda. Ya, jadi Anda seorang safety officer di perusahaan tambang emas, ya, tentukan ya kalori yang dibutuhkan sehari, berat badan ideal dan status gizi, ya, kemudian persentase kalori dalam 24 jam. Ya. Nah, ingat ya, jangan lupa menentukan jenis aktivitasnya. Ya, safety officer di perusahaan tambang emas, apakah aktivitas atau beban kerjanya ringan, sedang, atau berat? Ya, itu silakan Anda nilai. Ya, nanti Anda jelaskan di Word ya kenapa Anda memilih ringan atau kenapa Anda memilih sedang ya atau mungkin Anda memilih berat gitu. Ya, jadi bisa Anda deskripsikan tugas-tugasnya atau mungkin ada peraturan yang menyatakan bahwa safety officer di perusahaan tambang emas klasifikasinya adalah X misalnya. Ya. Nah, dari tugas ini Anda juga bisa menentukan status gizi saat ini gitu ya. Apakah sudah normal atau mungkin Anda perlu perubahan ya. Nah, kemudian submit jawaban Anda ya ke e-learning Uniba ya menggunakan file Word ya di kesehatan kerja paling lambat akhir bulan ya. Ya tanggal 31 Mei gitu ya. Jadi silahkan Anda kerjakan tugas Anda ini ya. Mungkin bisa juga saling diskusi dengan teman Anda supaya paham ya. Jadi ini real ya. Jadi ini memang Anda gitu ya. Sebelum Anda mengakses orang lain gitu ya, bekerja di tempat kerja Anda nanti paling tidak Anda juga pernah melakukan self assessment gitu ya. Jadi saat ini kalori yang dibutuhkan sehari Anda berapa ya, berat badan ideal, status gizi Anda saat ini berapa ya, kemudian persentase kalori dalam 24 jam ya untuk diri Anda itu bisa Anda tentukan. Oke ya. Nah, kecukupan gizi kerja. Ya, jadi ada faktor untuk menentukan kebutuhan gizi. Jadi ada ukuran tubuh ya, kebutuhan dasar, kemudian usia, jenis kelamin ya, kegiatan sehari-hari ya. Ini karena terkait dengan banyaknya otot yang bekerja dan lamanya ya. Kemudian kondisi tubuh tertentu ya, apakah seseorang itu hamil, menyusui, sembuh dari sakit ya, dan lain dan punya penyakit-penyakit tertentu ya. Kemudian lingkungan kerjanya. Ya, jadi ini adalah faktor-faktor yang menentukan kebutuhan gizi. Ya, jadi memang sangat terkait dengan lingkungan kerja atau pekerjaan industri di sektor mana nantinya. Oke, gitu ya. Nah, ini energi dengan satuan kilokalori ya. Karbohidrat ya atau hidrat arang, ini lemak, ada protein ya.
Nah, kalau karbohidrat ini dia 60-70% dari total energi sehari. Gitu ya. Jadi memang dia lebih besar persentasenya. Kemudian kalau protein ya itu 10-15% ya dari total energi sehari. Sedangkan kalau lemak ini dia 20-25% ya, minimal 15%, maksimal 30%. Ya, jadi dengan panduan ini Anda bisa nanti menyesuaikan, oh saya ingin menyusun menu makanan bagaimana ya? Gitu ya. Jadi lemaknya bisa Anda tingkatkan atau Anda kurangi sesuai dengan panduan ini. Ya begitu juga dengan karbohidrat dan protein. Ya. Kemudian vitamin dan mineral ya. Ini yang penting adalah B1, vitamin A, ya besi, asam folat ya. Ini untuk meningkatkan kerja otot. Ya, kemudian air ya jangan lupa karena 80% dari tubuh kita memang mengandung air. Jadi pengurangan atau ya kita tidak tahu bekerja kan kadang asik gitu ya, kadang lupa untuk minum gitu ya, dehidrasi, AC yang cukup dingin ya, sering kencing, apalagi ada yang bekerja itu dia suka ngopi kayak gitu ya. Nah, ini mudah sekali terjadi dehidrasi gitu. Jadi harus dikembalikan untuk asupan cairannya. Makanya kalau Anda bekerja nanti paling enggak siapkan air minum di dekat Anda gitu ya. Atau kalau memang ya bawa tumbler dari rumah kayak gitu ya, isi air di tempat kerja gitu. Jadi Anda juga tidak lupa gitu ya atau merasa malas gitu ke dispenser untuk ngambil minum gitu ya. Jadi tinggal minum saja dari tumbler Anda gitu ya. Saya juga seringnya seperti itu. Nah, ini taksiran kebutuhan bahan makanan dengan daftar bahan penukar. Jadi ada namanya daftar bahan makanan penukar, ini digunakan untuk memudahkan penyusunan menu yang bervariasi ya dan bergizi ya dengan mengelompokkan bahan makanan yang berdasarkan peranannya dalam pola menu makanan seimbang ya, dan zat gizi yang dikandungnya. Ya, jadi ada namanya panduannya. Jadi ada buku daftar bahan makanan penukar ya. Nah, ya saya tidak bisa sampaikan itu semua di sini gitu. Nah, cuma yang perlu perlu menjadi catatan ya, daftar itu pertama kali itu disusun tahun 72 itu oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia dan bagian gizi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya, ini UI gitu. Yang terutama memang ditujukan untuk menyusun diet pada penyakit gula ya, diabetes mellitus gitu. Ya, jadi Anda nanti bisalah cari daftar bahan makanan penukar di internet untuk lebih lengkapnya. Ya, jadi bahan makanan itu dia dibagi ke dalam 8 golongan gitu ya. Jadi ada bahan makanan sumber karbohidrat, bahan makanan sumber protein hewani, bahan makanan sumber protein nabati ya, kemudian sayuran, buah-buahan, susu, minyak sama gula yang terakhir ya. Nah, ini beberapa contoh yang saya ambil ya. Ini hanya sebagian kecil saja. Ya, kalian bisa temukan bahan lainnya nanti di daftar bahan makanan penukar di internet ya. Nah, ini program penyelenggaraan gizi kerja. Ya, jadi harus paling utama adalah komitmen dari manajemen. Gitu. Kalau misalnya manajemen juga tidak paham, tidak mengerti soal ini, agak susah untuk menyelenggarakan program gizi kerja di tempat Anda nanti. Ya, gitu ya. Tapi bisa saja nanti Anda lihat ya, manajemen Anda bagaimana IMT-nya. Nah, bisa Anda hitungkan, gitu kan. Kebutuhan kalorinya per 24 jam misalnya. Gitu ya. Kemudian penyuluhan, ceramah gizi kerja, ya, kemudian penyediaan kantin dan ruang makan ya sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja tadi ya. Kemudian pengadaan uang makan yang memadai ya, kalau perlu Anda kontrol gitu ya. Jadi benar nggak digunakan untuk uang
uang makan tadi digunakan untuk membeli makanan, gitu ya. Kemudian pemberian makanan di tempat kerja. Nah, ini paling mudah untuk mengontrolnya, gitu ya. Jadi, memang ya kita lihat juga tadi kan dari penelitian, untuk pemberian makanannya secara langsung itu, lebih signifikan dibandingkan hanya memberi uang makan, gitu ya. Karena kalau di, tempat kerja ya, untuk yang pemberian makanan ya, frekuensi makan, kemudian perilaku makan sehat, itu lebih bisa kita kontrol ya kan. Apalagi penjamah makanannya, kokinya gitu ya, kita bisa bisa sampaikan, oh berapa kalori gitu. Kadang tukang masak itu tidak semuanya dia bisa menghitung kalori gitu ya. Jadi kalau misalnya bukan vendor gitu ya, atau misalnya orang lokal kayak itu, mereka biasanya tidak terlalu aware tentang masalah gizi kerja ini. Jadi menu itu yang biasa mereka bisa saja gitu ya, biasanya bikin apa, mereka bikin itu gitu ya. Tapi masalah, kalori tadi mereka belum tahu. Gitu ya. Tapi dengan adanya kalian, Anda bisa hitungkan gitu sehingga mereka juga terpantau, bisa Anda kontrol kan, wah ini lemaknya banyak, wah ini banyak sekali goreng-gorengannya misalnya seperti itu. Sehingga lebih lebih mudah lah ya untuk mengontrol. Kemudian pembinaan dan koordinasi penjajah makanan. Ya, jadi Anda bisa sampaikan tadi gitu ya, ini harusnya seperti ini, oh ini kurangin, ini gula terlalu banyak, oh ini makannya terlalu asin dan sebagainya, kayak gitu ya. Kemudian penyediaan preparat gizi, vitamin-vitamin misalnya ya, atau mungkin suplemen besi ya, atau asam folat misalnya gitu ya, atau bisa juga kan di tempat kerja Anda nanti ada pekerja ibu hamil, ibu yang sedang menyusui kayak gitu. Nah, itu yang perlu Anda ses juga untuk penyediaan preparat gizi. Kemudian kesegaran jasmani, pola hidup sehat, pengujian dan tolak ukur. Ya, ini bisa dilakukan sebagai program penyelenggaraan gizi kerja. Nah, hubungan gizi kerja dan produktivitas. Ya, nah, ini penelitian dari Haga dan Greenberg ya. Jadi setiap makan ya gula darah itu meningkat. Ya, kemudian 3 sampai 4 jam setelah sarapan pagi ya itu berturun ya. Nah, kemudian setiap 2 jam ya sampai MT ya. Kemudian gula darah meningkat. Nah, efisiensi tetap tinggi gitu. Nah, jadi memang sarapan ini penting. Kemudian peneliti Crow dan Muller ya pada penambang batu bara melihat produktivitasnya. Ya, ini terkait dengan kalorinya, gitu ya. Jadi di sini yang paling banyak produktivitasnya adalah 3.800 kalori, ya, dan berat badannya normal, gitu ya. Kalau yang 3.200 ini berat badannya turun, ya, berarti belum pas. Gitu. Nah, kalau penelitian Darwin ya di Karyadi ya tidak makan pagi ya untuk pekerja-pekerja yang tidak sarapan ya ini konsentrasi kalori, protein, lemak, vitamin, mineral itu rendah. Ya akhirnya daya kerjanya juga menurun ya. Maka jual lebih banyak nih anemi. Nah, penelitian FAO ya energi ya mempengaruhi produksi kerja, ya, protein, vitamin, ya, efisiensi kerja. Ya ini sebenarnya bisa bisa ya kita bayangkan saja ya, common sense saja seperti itu. Kalau memang nutrisinya tidak bagus ya pasti ujung-ujungnya produktivitasnya juga pasti menurun gitu kan. Cepat lelah gitu ya, tidak semangat ya seperti itu. Gitu ya. Kenapa ya energinya nggak ada, kurang gitu kan. Ya, dan sebaiknya ya. Jadi memang penelitian-penelitian ini menjelaskan ya atau mendeskripsikan kalau memang kalori ini penting gitu ya. Kalau memang tidak sesuai maka ujung-ujungnya ini hal-hal yang negatif yang terjadi ya.
Nah, keuntungan memberikan makanan di tempat kerja ya, ini meningkatkan dan mempertahankan kemampuan kerja, kemudian meningkatkan produktivitas, meningkatkan derajat kesehatan, ya, menurunkan absensi, ya karena mereka sehat gitu ya. Jadi absentisme ini kecil gitu ya. Kemudian terciptanya hubungan timbal balik pengusaha dan pekerja maupun antar pekerja ya, suasana kerja menyenangkan, kemudian meningkatkan motivasi dan gairah kerja ya, mengatasi kelelahan dan persiapan tenaga kerja untuk kembali ya. Jadi memang dengan adanya makanan di tempat kerja ini penting gitu ya. Jadi ya tidak usahlah menunggu sampai 200 pekerja baru kita bikin untuk kantin misalnya gitu ya. Tapi dengan adanya manfaat-manfaat seperti ini mungkin dengan pekerja kurang dari 200 sudah dibuatkan kantin tersendiri di tempat kerja. Kenapa? Ya ini manfaatnya. Gitu. Jadi lebih banyak manfaatnya gitu dibanding mudaratnya, boleh gitu ya. Karena kalau aturan itu hanya panduan kayak gitu ya, itu panduan batas minimal lah kayak gitu ya. Tapi kalau Anda ingin lebih karena Anda bisa melihat ada keuntungan-keuntungannya, ya silahkan Anda lakukan, tidak masalah. Nah, ini pencegahan keracunan makanan. Ya. Jadi pemilihan bahan makanan ya, pengangkutannya bagaimana, ya. Kita lihat peralatannya, pengolahan, bahan tambahan makanan ya, peralatan peralatannya bisa dilihat dari personal higienis ya, tenaga kerja atau pengelolanya gitu ya. Kemudian hubungan industrial yang baik, food handling ya. Nah, ini nanti akan ada juga materi khusus ya di semester berikutnya atau semester depannya lagi ya. Nanti ada gitu. Ini hanya overview gitu ya. Nah, prinsip-prinsip dari hygiene sanitasi makanan ini ya. Jadi pemilihan bahan makanan ya, apakah bahan mentah, olahan, siap santap, ya, kemudian penyimpanan, ya ini penting. Kadang kita berada di perusahaan-perusahaan perifer, ya, biasanya tambang itu kan nggak mungkin di kota, ya, pasti di daerah-daerah yang pinggiran gitu ya, atau perkebunan gitu ya, sawit gitu ya kan tidak mungkin dia di kota gitu ya, jadi di lahan mana gitu ya, di pedesaan mungkin gitu. Nah, itu kan susah untuk menyimpan bahan makanan yang harus sampai seminggu misalnya, karena kantinnya atau kokinya ya, pengelola kantin tadi baru belanja misalnya seminggu sekali ke kota dia. Berarti hasil belanjanya tadi disimpan selama 1 minggu gitu kan untuk dibuat makanan di pekerja yang tadi yang jauh tadi ya. Gitu. Kemudian pengolahan makanan, ya, ini ada GMP, ada GHP, ada CPMP, ini sertifikasi. Ya, nanti Anda juga nanti akan dikenalkan untuk masalah-masalah ini. Ya. Kemudian penyimpanan makanan matang bagaimana, ya. Kemudian pengangkutan makanan, ya, penyajian makanan gitu. Karena kadang ke pekerja itu ada industri-industri yang jam makanannya itu tidak tetap ya. Ya kita kan kalau di kota misalnya istirahat jam 12 sampai jam 1 gitu ya, 1 jam gitu sudah jelas gitu ya. Tapi ada industri-industri yang memang jam makannya fleksibel gitu ya. Jadi dia memang istirahatnya ada gitu, tapi tidak mesti jam 12 gitu atau berakhir jam 1 kayak gitu. Nah, itu bagaimana untuk menyajikan makanannya. Ya. Kemudian juga misalnya menyajikan makanannya di ya tadi di tempat-tempat perifer bagaimana gitu. Nah, ini beberapa gambar di tempat pengelolaan makan perusahaan. Nah, ini bisa kita lihat ternyata banyak nih lalat mati di jendelanya. Ya, ya tidak terlihat dari tempat makan pekerja ya. Ya, rasa makanannya pun enak ya, tapi apakah Anda berani makan di tempat tersebut kalau melihat keadaan dapurnya itu seperti ini, gitu ya. Nah, ngeri juga kan? Nah, ya.
Ya, lihat. Ini salah satu waktu survei yang bisa Anda lakukan di tempat kerja nanti, gitu ya. Jadi tidak mesti Anda melakukan WTS itu ke pabrik atau ke tempat-tempat yang berisiko tinggi kayak gitu ya. Tapi juga jangan lupa Anda eh, lakukan asesmen ke dapur gitu ya. Karena kalau misalnya dapurnya tidak bagus, berarti semua populasi pekerja Anda akan berpotensi sakit, ya kan? Karena semuanya kan makan di situ, melalui dapur situ, gitu ya. Jadi berhati-hati. Nah, kita lihat juga sampai bagaimana mereka membersihkan dapur itu, kayak gitu ya. Jadi lihat nih penyimpanan-penyimpanannya. Nanti ini di housekeeping, gitu ya. Nanti kita bisa lebih dalam masalah itu. Ya, jadi itu tadi ya untuk beberapa gambar hasil waktu survei di kantin sebuah perusahaan ya. Ya nanti Anda juga akan melakukannya. Ya. Nah, penilaian Anda serta rekomendasi Anda terhadap keadaan di perusahaan ini akan menolong perusahaan dalam melindungi pekerja. Ya, jadi tidak hanya menekankan perhatian pada faktor-faktor yang bisa membuat kecelakaan kerja ya atau bahaya yang bersifat fisik. Tapi saya minta juga Anda bisa fokus kepada faktor bahaya biologi dan masalah-masalah gizi kerja ini. Ya, oke ya. Eh, ya, akhir slide ini terima kasih atas perhatian Anda menyelesaikan kuliah sampai akhir. Ya, jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, jadi jangan lupa tugasnya tadi silakan Anda submit ke e-learning untuk menimpa ya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.